Tiara Zulmi, Jesa, Ega, dan Cindy, kami akan mempraktekkan konseling kelompok dalam tahap beginning stage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat siang ya. Ini udah pada makan siang belum? Udah. Tadi makan siang dengan apa aja? Kalau kakak yang ini? Nasi sama telur. Nasi dan telur. Kalau kakak yang cantik ini? Oke, sehat ya. Oke, baik. Ibu mau mengucapkan terima kasih karena teman-teman sudah meluangkan waktu untuk hadir pada kegiatan kita pada siang hari ini. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Baik, alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pertemuan, sebelum kita melaksanakan konseling kelompok ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya Ibu mau memperkenalkan diri nih. Jadi perkenalkan Ibu Cindy sebagai pemimpin kelompok pada kegiatan kita pada pagi hari ini. Jadi di sini Ibu sebagai pemimpin kelompok dan kalian sebagai anggota kelompoknya ya. Tugas saya adalah mendampingi teman-teman agar dapat saling berbagi pengalaman dan bersama-sama menemukan cara berpikir yang lebih membantu dalam menghadapi kesulitan membangun relasi sosial. Baik teman-teman, di sini udah pada kenal belum? Belum ya? Oke, ada baiknya kita memperkenalkan diri masing-masing. Jadi memperkenalkan nama sama asal daerah deh boleh. Siapa yang mau duluan? Dari sebelah kiri Ibu ya. Oke, baik. Oke, baik Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Ega, asal daerah saya dari Bandung. Salam kenal. Baik, perkenalkan nama saya Aprilia, boleh dipanggil April, asal saya dari Tangerang. Halo. Oke, baik. Perkenalkan nama saya Jesa, asal daerah saya dari Ambon. Baik, jadi di sini pada jauh-jauh semua ya. Jadi di sebelah kiri Ibu ada Kak Ega dari Bandung. Di sebelah kanan Ibu ada Kak Jesa dari Ambon. Terus di depan Ibu ada Kak April dari Padang. Baik, setelah kita memperkenalkan diri, kira-kira kita supaya lebih rileks ya, ini kayaknya pada tegang-tegang semua ya. Coba kita pemanasan dulu nih. Udah? Oke. Jadi kita mau game sedikit lah ya. Oke. Jadi gamenya itu namanya temukan persamaan. Karena ini kita membangun relasi sosial, mungkin temukan persamaannya itu boleh di dalam kelas ya. Jadi siapa yang mau mulai terlebih dahulu? Oke, Kak Jesa ya. Jadi Ibu jelaskan dulu. Jadi Kak Jesa menyebutkan kebiasaan dia. Terus jika ada kebiasaan yang sama, teman-teman boleh mengangkat tangannya. Berarti itu kebiasaan Kak Jesa juga ada di diri teman-teman semua. Oke? Oke, kita mulai ya. Sebelum dimulai ini kebiasaan di rumah atau yang ada di kelas? Oh, di kelas. Paling baca buku gitu. Ada yang sama nggak? Membaca buku
ikut, yang mau ada kebiasaan juga yang Kalau di kelas saya suka menulis, Bu. Semuanya suka menulis? Oh, Kak Ega nggak suka ya? Oke. Sekarang Kak Ega. Oke, kalau kesukaan saya di kelas, paling saya duduknya di paling belakang, Bu. Di sini ada yang duduk di paling belakang nggak? Ada saya. Oke. Oke, baik. Jadi di sini ada beberapa kesamaan ya teman-teman. Baik. Karena sudah, Ibu mau bertanya nih, bagaimana perasaan teman-teman duduk di sini untuk melakukan konseling kelompok pada pagi hari ini? Siapa yang ingin menjawab terlebih dahulu? Perasaan saya duduk di sini agak gugup ya, Bu. Saya gugup mengobrol dengan teman-teman yang kurang dekat dengan saya. Kalau saya sebenarnya agak takut sih, Bu, karena nanti kalau saya cerita, nanti akan diceritain lagi nggak ya sama teman-teman yang ada di sini, sedangkan saya suka sama mereka. Oke, baik. Kalau saya kurang lebih yang bersama ya Bu, karena ini merupakan kali pertama saya mengikuti konseling kelompok, jadi takutnya kalau nanti saya cerita ada yang tahu gitu, nanti kan saya merasa nggak enak gitu. Jadi di sini Kak April gugup, kalau Kak Ega takut ceritanya keluar sama kayak Kak Desa. Jadi teman-teman di sini kita harus menyepakati aturan kelompok ya teman-teman. Jadi coba dari teman-teman mengusulkan satu hal yang disepakati bersama agar konseling kelompok kita berjalan dengan lancar. Dimulai dari siapa? Dari Kak Ega ya. Oke, kalau saya sih mau usul, kalau misalnya nanti kita cerita di sini, kalau bisa sih Kak April sama Kak Jason jangan sampai cerita lagi keluar atau ke teman-teman yang lain. Iya, menurut saya juga hampir sama ya, sepakat, karena kan ini kan masalah cuma yang kita aja yang tahu. Dan juga boleh bareng itu kalau pada saat konseling jangan ada yang main HP. Takutnya kan ada yang merekam ataupun melakukan hal yang luar. Kalau saya juga hampir sama ya, Bu. Saya takut sebenarnya cerita, takut keluar ke yang lain, dan saya takut ada yang rekam. Lalu saya juga ingin kita sama-sama saling terbuka dalam cerita, sehingga bukan saya saja yang cerita, saya juga pengen biar nggak saya aja yang ngomong gitu, Bu. Oke, jadi aturan kelompok kita pada siang hari ini pertama menjaga kerahasiaan ya. Kemudian ada keterbukaan. Jadi Ibu ingin menjelaskan terlebih dahulu pada konseling kelompok ini ada asas-asas. Jadi yang dimana benar ada asas kerahasiaan, ada asas keterbukaan, ada asas kesukarelaan. Jadi di sini benar sekali kata Kak Ega, takut kan? Jadi teman-teman di sini harus saling menjaga rahasia. Apa yang telah kita diskusikan di kelompok pada siang hari ini cuma boleh berakhir di sini saja, tidak boleh sampai keluar ceritanya. Oke, sepakat teman-teman? Oke, baik. Kemudian ada asas keterbukaan. Di sini teman-teman diharapkan dapat terbuka supaya kita dapat menggali bersama-sama agar dapat menemukan solusi bersama-sama. Kemudian ada asas kesukarelaan. Di sini teman-teman datang, ada nggak yang dipaksa sama temennya, sama gurunya? Ada nggak? Alhamdulillah ya. Berarti kalian secara sukarela datang ke sini. Baik. Selanjutnya Ibu ingin menjelaskan tujuan. Jadi tujuan kita melakukan konseling kelompok ini teman-teman bukan untuk mencari siapa yang sulit bergaul, tapi
tapi untuk kita menemukan solusi bersama-sama bagaimana sih cara menjalin relasi yang baik supaya teman-teman merasa tidak sendiri, merasa kayak aku tidak cocok dengan siapapun, begitu ya. Keberhasilan kegiatan ini sangat bergantung pada kerjasama seluruh anggota. Jadi teman-teman diharapkan di sini suportif, bisa menanggapi setiap pertanyaan atau pernyataan dari teman-teman yang lainnya. Semuanya sudah siap? Baik. Jadi untuk waktunya sudah ditentukan 40 menit. Bagaimana teman-teman? Apakah setuju? Oke, baik. Sebelum kita membahas lebih jauh, Ibu ingin mengetahui sedikit nih mengenai kondisi teman-teman. Kira-kira sudah berapa lama teman-teman merasakan kesulitan membangun hubungan dengan teman satu kelasnya? Dimulai dari siapa? Oke, dari Kak Jesa. Oke Bu, jadi permasalahan yang ingin saya share ke Ibu dan teman-teman itu, saya itu sulit bersosialisasi nih sama teman-teman di kelas karena satu, budaya saya yang berbeda nih Bu. Saya kan dari Ambon itu kan kalau ngomongnya tuh kan keras gitu, sementara teman-teman yang lain itu kan cara ngomongnya halus. Nah, saya takut untuk berkomunikasi sama mereka, takutnya nanti kalau bahasa saya keluar atau cara saya ngomong itu menyakiti ataupun mereka anggapnya itu saya marah kepada mereka, padahal itu emang cara saya kayak gitu Bu, takutnya tersinggung seperti itu. Oke, baik. Di sini Kak Desa tuh takut bergaul karena latar budayanya. Coba selanjutnya siapa? Mau Kak Ega? Oke, Kak Ega. Oke, baik. Kalau saya sebenarnya merasakan ini tuh sudah kurang lebih 6 bulan ya Bu. Semenjak masuk kelas baru dengan teman-teman yang baru, lingkungan baru, yang mana saya tuh nggak kenal sama mereka dengan latar budaya yang berbeda juga. Kemudian jadi ketika saya di kelas itu saya merasa takut gitu untuk memulai obrolan, apalagi kan mereka orang yang baru gitu. Terus nanti takutnya saya nggak nyambung lah, atau mereka menganggap saya apa sih misalnya SKSD apa gimana gitu Bu. Jadi saya merasakan ini udah lebih dari 6 bulan sih Bu. Baik, selanjutnya mungkin boleh Pak April. Iya Bu, kalau seberapa lamanya mungkin dari awal ya Bu, karena kan awalnya saya emang gak kenal, tapi setelah saya udah di kelas juga saya agak gak nyaman kalau misalnya takutnya terlalu oversharing atau orang-orang tersebut atau orang yang teman-teman di kelas saya tuh kalau saya mau takutnya saya doang yang heboh gitu, padahal orang lain kurang nyaman dengan yang saya lakukan gitu. Jadi saya kayak kurang bisa dekat dengan orang lain itu dari awal sampai sekarang tuh saya takut dengan pandangan orang lainnya gitu. Maaf April, ini udah berlangsung berapa lama? Dari awal perkuliahan. Oke, baik. Kalau Kak Desa sendiri? Baik, jadi di sini semuanya dalam kurun waktu yang sama dengan masalah yang berbeda-beda. Jadi kalau di Kak Desa ini dengan latar belakang budayanya, sedangkan Kak Ega takut dikira SKSD, kemudian untuk Kak April takut dan cemas juga untuk memulai pembicaraan terlebih dahulu. Jadi teman-teman di sini ada yang ingin menanggapi cerita, dimulai dari Kak Desa dulu, mungkin boleh menanggapi ceritanya Kak Ega. Kalau dari Kak Ega tadi kan takut ini ya taruh SKSD kayak gitu. Menurut saya apa ya, ya nggak usah langsung berburuk sangka gitu, jangan langsung negatif
kita berusaha aja untuk berbaur sama yang lain sambil melihat bagaimana ini karakter atau perilaku dari teman-teman di kelas seperti itu. Kalau saya menanggapi, karena saya hampir sama sih dengan kayak Ega ya Bu. Jadi kayak saya belum bisa menanggapi terlalu dalam karena permasalahan saya mirip dengan Kak Ega Bu. Oke, di sini terima kasih teman-teman sudah memberikan tanggapan. Oke, harapan baik Ibu di sini ingin bertanya, harapan kalian untuk mengikuti konseling kelompok ini bagaimana? Dimulai dari siapa? April? Harapan saya mengikuti konseling kelompok ini seperti yang saya wawancara di form saya daftar ini ya Bu, saya ingin bisa lebih berbaur, terus nggak mikir yang orang lain tuh nggak suka dengan saya padahal saya belum nyoba gitu Bu. Kalau saya itu harapan saya dari hasil konseling ini nanti semoga itu bisa saya maksudnya harapannya saya bisa lebih berbaur lagi sama teman-teman di kelas tanpa memikir latar belakang yang berbeda gitu. Harapan saya juga sebenarnya kurang lebih sama sih sama teman-teman di sini, tapi mungkin saya lebih pengen lebih percaya diri aja sih ketika bersosialisasi dengan teman-teman yang lain, karena jujur aja sebenarnya saya di kelas itu ya udah misalnya kalau duduknya sama itu ya udah sama itu aja gitu. Terus kalau mau sama yang lain tuh canggung karena mereka juga duduknya ya udah sama mereka lagi gitu. Jadi ketika aku mau gabung ke mereka tuh rasanya nggak enak gitu, tapi siapa sih kalian gitu, FSC gitu ya. Jadi saya ingin lebih percaya diri untuk bisa membangun relasi dengan teman-teman yang lain, bukan hanya itu saja sih Bu. Baik, terima kasih. Harapan kalian ini merupakan tujuan dari konseling kita selanjutnya. Kemudian Ibu mau bertanya nih, Ibu ingin bertanya skala kenyamanan kalian berada di konseling ini. Jadi 1 itu yang paling rendah, sedangkan 10 kalian merasa nyaman, merasa senang ada di dalam kelompok ini. Dimulai dari siapa? Kak Ega? Kalau skala 1 sampai 10 saat ini sih sebetulnya saya masih ada di skala 6 kayaknya tuh, karena saya masih merasa ragu dan canggung juga sih sebenarnya sama April sama Jessa, jadi belum terlalu nyaman gitu Bu. Kalau saya satu tingkat di atas saya 7. Kalau saya sekitar 5 ya Bu, karena kita emang sebelumnya belum dekat gitu. Oke, jadi semuanya wajar. Jadi Kak Ega di sini skalanya 6, Kak Desa 7, kalau Kak April 5. Jadi karena baru pertama kali dikumpulkan bersama, jadi kayak ada rasa canggung, ada rasa takut, kemudian takut dibocorkan, begitu ya Kak Ega. Ibu mengingatkan kembali teman-teman di sini kita harus menjaga kerahasiaan ya, jangan sampai diskusi di sini terdengar di luar. Rasanya Ibu mau bertanya nih, jika kalian sudah curhat nih, terus ada yang membocorkan, bagaimana perasaannya? Kecewa ya. Oke, baik. Berarti kita sudah menyepakati untuk merahasiakan. Baik, hari ini Ibu sudah mendengar gambaran dari setiap masalah dari setiap anggota.
Menurut teman-teman, apakah semua setuju jika pertemuan berikutnya kita membahas satu masalah yang perlu kita bahas terlebih dahulu secara mendalam? Oke. Dari cerita yang muncul, Ibu melihat nih ada satu kesamaan, cemas dan takut untuk membangun hubungan pertama kali ya sama teman-temannya. Jadi kalian berpikir teman-teman akan menolak kalian, betul begitu? Oke, baik teman-teman, di sini kita akan melakukan 3 sesi pertemuan nantinya. Teman-teman di sini bisa menyepakati kapan bisa waktu untuk kita bertemu kembali pada minggu depan. Bagaimana teman-teman hari Selasa? Nah, untuk waktunya teman-teman pada bisa jam berapa saja? Kalau Kak Jesa bisa? Oke. Untuk ruangannya bagaimana teman-teman? Apakah perlu kita mendiskusikan membuat grup WA nantinya? Boleh. Oke. Jadi nanti kita akan membuat grup WA untuk masalah ada yang berhalangan hadir, nanti kalian bisa PC saya atau bisa chat langsung di grup ya teman-teman. Apabila ada perubahan informasi lebih lanjutnya, Ibu juga akan menyampaikan di grup WA. Terima kasih atas keterbukaan dan kerjasama teman-teman hari ini. Ibu sangat mengapresiasi keberanian teman-teman, walaupun masih ada yang takut dan ragu-ragu untuk mendiskusikan pengalamannya. Ini menjadi langkah awal untuk saling mendukung dan mengatasi kesulitan yang dialami teman-teman semua. Apakah di sini teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan? Baik, jadi kita boleh tutup pertemuan pada siang hari ini. Oke, karena kita tadi mengawalinya dengan doa, jadi kita tutup dengan doa juga. Baik teman-teman, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.